Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ari Rosalina, guru dari SD Setiabudi 01 sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2021 angkatan 3 di LPTK Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 5B dengan tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Berikut hasil perekaman ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih sudah ikut dalam Zoom pembelajarannya hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 4 ya. Kita belajarnya masih tema 4, sehat itu penting, dengan subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran 3 yang ada di halaman 20-27 di buku tema kalian. Tapi kalian juga bisa buka pelajarannya dari LKPD dan bahan belajar yang sudah di print. Nah, sebelum Bu Desi mulai pembelajarannya nih, sudah pada di print semua belum bahan belajar sama LKPD-nya? Anak, tolong dipimpin doanya. Ya, Bu. Silakan. Bersiap, berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Selesai. Selanjutnya, setelah kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, terus juga kalian bisa ingat terus dengan isi materinya apa. Yuk, sekarang kita awali kegiatan belajar kita dengan menyanyikan lagu nasional kita ya. Walaupun kita tidak mengadakan upacara di lapangan di sekolah seperti biasanya, kita tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalis kita. Yuk, semuanya dibuka mikrofonnya yang masih di mute. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Absen ketika namanya disebut hadir ya. Oke, mulai dari Anan dulu. Anan hadir? Ya, Bu. Ya, Anan Hadir, Bu. Oke, Budi hadir? Hadir, Bu. Iya, oke. Kedengaran suaranya. Bella hadir? Hadir, Bu. Hazel hadir? Hadir, Bu. Tasya? Hadir, Bu. Hadir, jadi sudah ada sudah ada 10 untuk siswa yang sekarang sedang hadir. Untuk yang belum mungkin terkendala sinyal atau sedang proses koneksi internet. Nah, seperti biasa nih, ketika kita akan belajar tentu ada aturannya. Dan untuk belajar daring hari ini, aturannya yang pertama seperti biasa. Kalau bisa, aktifkan kamera dan kenakan seragam sesuai jadwal belajarnya hari ini ya. Jadwal seragamnya hari ini apa? Memakai pakaian seragam putih, pakai rompi sama rok atau celana merah ya. Jadi kalau yang belum, tolong dipakai seragamnya sesuai jadwal belajar kita pada hari Senin ini. Tujuan belajar kita hari ini adalah anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, emang hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu apa sih? Nah, hari ini akan kita pelajari. Nah, pertama, Desi kasih lihat. Ini kelihatan kan gambarnya? Silakan. Ini gotong royong, Bu. Oke, tadi siapa yang jawab ya? Kayaknya kedengaran kayak suara Ica ya? Ya, Bu. Betul, ya betul sekali. Itu lagi gotong royong. Ada yang tahu nggak gotong royongnya? Gotong royong apa sih itu?
Ada yang bawa ember, ada yang lagi mencangkul, ada yang lagi ketok-ketok pakai palu. Itu lagi ngapain sih? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Jalan, Bu. Lebih tepatnya perbaikan jalan ya, karena itu jalannya sedang dicor ya, dicor diperbaiki. Makanya ada yang bawa ember berisi coran menjadi jalannya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Bagaimana pelaksanaan hak, kewajiban, serta tanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan ini? Kita tahu yang namanya interaksi sosial ada hal-hal yang terjadi, ada haknya, ada kewajibannya, serta ada tanggung jawabnya. Penjelasan tentang hak, tolong dibaca sama Wildan. Yuk. Hak. Kamu besar bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Ini adalah materi yang sudah kalian pelajari dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 ya. Hak selalu dipelajari. Hak ini adalah sesuatu yang melekat dalam diri kalian masing-masing. Ya, hak itu apa? Intinya hak itu adalah sesuatu yang harus kalian dapatkan. Ya, paling dasar misalnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Terus kayak sekarang yang sedang kalian lakukan, hak memperoleh pendidikan. Oke, Syarah. Coba untuk kewajiban tolong dibacakan sama Syarah. Yuk, silakan Syarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuai yang harus dilaksanakan. Ya, kewajiban itu setelah kalian dapat haknya, hal yang harus kamu dapat, ada juga kewajiban sesuatu yang harus kalian laksanakan. Ya, jadi nggak cuma minta haknya, tapi juga harus dilaksanakan kewajibannya ya. Hak dan kewajiban itu wajib untuk berjalan berdampingan, ya harus seimbang. Ya, tidak boleh ada yang lebih berat ke hak atau lebih berat ke kewajiban. Keduanya harus seimbang. Terus habis itu ke tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini intinya tanggung jawab itu adalah kondisi di mana setiap individu punya sesuatu yang harus dilakukan halnya sendiri ya. Bisa kalian baca lebih jelasnya di buku tema 3 kalian tuh ada penjelasannya. Bentuk-bentuk tanggung jawab itu apa aja? Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan ya, berdoa. Kalau yang Islam menjalankan sholat. Selanjutnya tanggung jawab kepada diri sendiri ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri apa? Mengerjakan tugasnya sendiri. Jadi bagaimana pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada pelaksanaan perbaikan jalan ini? Anan kira-kira tahu haknya apa kalau sudah ikut kerja bakti dalam memperbaiki jalan? Haknya apa? Ikut menikmati jalan, Bu. Betul sekali, 100 untuk Anan ya. Ikut menikmati jalannya yang sudah diperbaiki ketika sudah selesai. Ya, itu haknya. Selain itu bisa juga ketika mereka sedang memperbaiki jalan, mereka juga berhak mendapatkan pengamanan. Ya, jangan sampai ketika mereka lagi perbaiki jalan, tahu-tahu ada mobil atau motor melintas. Terus juga mereka berhak supaya mendapatkan gaji, misalnya boleh digajinya lewat, kalau misalnya dari perusahaan mungkin ada yang orang yang menggaji mereka ya, mendapatkan uang, atau juga mungkin kalau dari warga masyarakat mendapatkan makanan atau minuman ya sebagai terima kasih sudah diperbaiki jalannya. Nah, kewajibannya ini yang mereka sedang lakukan. Kewajibannya apa sih emangnya? Menjaga kebersihan jalan. Iya, kita juga wajib untuk menjaga supaya jalannya tetap bersih ya. Terus tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya mereka memastikan jalan yang sudah diperbaiki jangan sampai rusak lagi. Ya, sudah diperbaiki masa rusak lagi, diusahain jangan sampai rusak ya. Gitu. Sudah paham untuk pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya? Sudah, Bu.
Pintar. Kita sekarang akan lanjut lagi ya. Kita lanjut setelah tadi hak, kewajiban, sama tanggung jawab. Selanjutnya interaksi. Ya, kemarin juga sempat kalian belajar sedikit tentang interaksi. Ya, interaksi itu apa? Ya, interaksi itu adalah kayak kita saat ini. Nih, Bu Desi lagi ngejelasin, anak-anak mendengarkan atau menyampaikan pendapat. Ini namanya interaksi. Ya, walaupun interaksinya kita tidak secara langsung, tidak dilakukan di kelas, tapi dilakukan secara daring, ya, daring atau online lewat Zoom, ya. Interaksi ini ada macam-macam ya. Yang pertama interaksi antar individu, ya. Interaksi antar individu berarti satu orang sama satu orang, ya. Satu sama satu. Bisa aja misalnya Ana sama Wildan ketemu di jalan. Hai Ana, selamat pagi Wildan. Itu udah interaksi namanya. Pagi ini kamu mau kemana? Gitu. Oh, aku mau ke pasar, aku mau belanja, gitu. Itu udah interaksi namanya. Interaksi antar individu berarti satu orang sama satu orang. Ya, namanya antar individu. Terus, nah, interaksi yang kedua adalah interaksi antar individu dan kelompok. Ya, nah ini yang sedang kita lakukan, interaksi antara individu dan kelompok, yaitu proses interaksi sosial yang terjadi antara seseorang dengan sekelompok orang demi mencapai tujuan, ya. Misalnya kayak yang sekarang kita lakukan, ada bu guru sama ada anak-anak semua, ya, itu namanya interaksi antara individu dan kelompok. Nah, yang terakhir adalah interaksi antar kelompok. Nah, ini nih yang lebih gampang. Interaksi antara kelompok merupakan interaksi yang dilakukan dua kelompok atau lebih. Coba dilihat gambarnya. Di sini ada gambar apa sama apa? Coba dilihat, Rino. Basket sama bola, Bu. Betul, sedang ada pertandingan basket sama ada pertandingan bola. Kalau interaksi antar kelompok yang paling gampang kita lihat adalah dalam pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan yang lebih dari 2 orang. Jadi kalau pertandingannya cuma 1 lawan 1, itu bukan interaksi antar kelompok, ya, tapi interaksi antara individu. Kalau kelompok seperti ini dalam bentuk tim, ya, tim sepak bola sama tim basket. Ya, nah, interaksi penting dilakukan oleh setiap individu. Kenapa? Karena dengan melakukan interaksi sosial, semua orang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, ya. Interaksi sosial tidak selalu mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Jadi, interaksi sosial yang tadi itu juga dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi yang mengarahnya ke persatuan sama interaksi yang mengarahnya ke perpecahan. Kalau menurut Dela, gambar-gambar yang ada di sini apa aja sih emangnya? Kerja bakti dan Betul. Oke, yang ini pemilu ya, berarti melaksanakan pemilu ya. Terus yang bawah ini adalah toleransi dan ini adalah sedang berdiskusi. Nah, yang barusan gambarnya tampil itu adalah contoh interaksi yang mengarah ke kesatuan. Apa aja sih? Yaitu gotong royong atau kerja bakti, sama juga ya. Terus habis itu pemilu, ya. Ada juga toleransi antar umat beragama ya. Kayak kalian lihat di sini ada yang agamanya Buddha, ada agama Islam, ya, ada agama Hindu dan agama Kristen. Semua saling bertoleransi. Ya, terus juga di sini ada juga kerjasama, ya. Jadi interaksi mengarah ke persatuan juga dalam bentuk kerjasama, tapi kerjasamanya dalam bentuk positif ya, kerja kelompok misalnya ya, mengerjakan sesuatu bersama-sama. Nah, selanjutnya coba Bu Desi minta tolong sama Ica. Coba Ica, kedengaran suara Bu Desi? Oke, mungkin lagi kendala sinyal ya Ica. Ada yang bisa menjelaskan nggak di sini? Gambar-gambarnya tentang apa sih di sini? stopbox. Betul. Terus habis itu apa lagi? Yang kedua di sini? Orang digebukin. Betul. Terus yang di bawah nih. Yang ada di bawah sini itu adalah intimidasi ya. Dan yang terakhir ini adalah sengketa ya. Nah,
Nah, di sini ada penjelasannya. Interaksi yang mengarah ke perpecahan itu apa aja? Menyebar hoax ya, kayak di sini. Ini ada tulisan stop hoax. Ada yang tahu hoax itu apa artinya? Hoax itu artinya adalah berita palsu ya. Jadi supaya tidak terjadi interaksi yang mengarah ke perpecahan, kita harus tidak boleh menyebarkan hoax ya, tidak boleh menyebarkan berita palsu. Terus yang di sebelah kanan atas, nah ini namanya demo atau tawuran, tapi tawurannya itu yang menggunakan kekerasan ya. Jangan sampai ada interaksi yang seperti ini, interaksi sosialnya. Terus yang ini intimidasi ya, orang mengancam ya dalam bentuk ancaman. Jadi ketika ada orang yang lebih lemah, terus ada orang yang merasa lebih kuat, itu terus si orang lemahnya harus melakukan sesuatu kepada orang kuatnya, itu namanya intimidasi ya. Terus yang ini sengketa wilayah. Nah, sengketa wilayah itu apa? Kalau misalnya kalian lihat di berita ya, antara Indonesia sama Malaysia memperebutkan wilayah ya, yang di sini di Kalimantan tuh direbutin. Ini punya saya. Enak aja ini wilayah saya. Ya, itu namanya sengketa wilayah. Nah, itu merupakan salah satu contoh interaksi yang mengarahnya ke perpecahan. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita lanjut yuk ke materi yang ada di LKPD-nya. Coba disiapin semua bahan belajarnya yang ini. Yuk, sudah dibuka semua ini? Bahan belajarnya dibuka semua sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, Sudah, Bu. kalian bisa membaca penjelasan lebih lanjut dari yang tadi ada di PowerPoint-nya Bu Desi di sini. Tadi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya. Terus interaksi sosial berdasarkan pelakunya, ada contoh-contohnya juga nih. Yang interaksi sosial antar individu, contohnya anak berpacaran dengan temannya, guru mengajar les bahasa kepada satu orang murid, atau kakak mengajar adik bermain. Ya, kalian bisa baca untuk penjelasan tentang interaksi sosial itu apa. Terus nanti kita akan belajar tentang panduan sehat. Tapi sebelumnya, Desi mau nanya nih. Yang pertama, nah, coba ini ada yang udah diisi belum? Ada yang udah dikerjain belum? Hak apa, kewajiban apa, tanggung jawab apa? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Belum, Bu. Yang sudah? Coba boleh tolong dikasih tahu isinya apa? Siapa ini? Oke, Rara, sip. Nah, tolong dibacain punya Rara seperti apa isinya? Hak, ya, Bu. Ya, betul. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak bisa juga diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. 100 untuk Rara, betul sekali. Hak itu yang paling gampang kita ingat adalah apa yang harus saya dapatkan, ya. Apa yang harus saya dapatkan. Terus untuk kewajiban nih, kewajiban ada yang udah jawab juga selain Rara? Oke, Rara juga nggak apa-apa deh. Nilainya bagus nih Rara, aktif sekali, pintar. Yuk Rara coba. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, 100 lagi sesuai dengan aturan yang berlaku juga harus dilakukan oleh seseorang, betul. Jadi namanya kewajiban harus dilakukan ya. Hak kalian adalah mendapatkan pendidikan ya. Berarti kewajibannya apa? Kewajibannya adalah mengerjakan tugas-tugas dari bu guru ya. Tanggung jawabnya apa? Tugas-tugasnya dikerjain setiap hari ya. Itu merupakan yang paling gampangnya yang kalian alami setiap hari, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, yang ada di sini cukup ditulis pengertiannya saja. Contohnya tadi seperti Rara, itu juga sudah betul ya. Yang belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Terus tadi, nah setelah tadi ada beberapa gambar ya, beberapa contoh interaksi sosial yang ditampilkan sama Bu Guru. Tadi ada interaksi antar individu, terus interaksi antar individu sama interaksi antar
kelompok. Nah, tugas kalian tugas ini ya, di yang ini ya, kalian tuliskan contoh lain interaksi sosial ya. Tadi kan Bu Desi sudah kasih contoh interaksi antar individu, berarti misalnya seorang anak bertemu dengan temannya di jalan ya. Terus misalnya guru mengajar les pada satu orang muridnya, itu interaksi antar individu. Nah, kalian punya contoh lain, ditulis di sini ya, sebanyak-banyaknya boleh, semakin banyak akan semakin bagus, karena semakin banyak contohnya berarti kalian juga sudah memahami interaksi sosial, contoh-contohnya apa aja ya. Interaksi individu sama interaksi antar kelompok. Nah, tadi juga udah dikasih tunjuk ya. Jadi, interaksi sosial itu mengarahnya ada yang ke persatuan atau ke perpecahan. Ya, kalian tugasnya adalah mencari contoh interaksi sosial yang mengarah ke persatuan dan contoh interaksi sosial mengarahnya ke perpecahan. Kayak tadi kalau persatuan berarti gotong royong, kerjasama, toleransi, ya. Ada lagi nggak contoh yang lain? Coba kalian bisa cari di Google ya, atau cari di mungkin ada buku lembar lainnya, boleh juga kalian lihat di situ. Nah, selanjutnya kalian kemarin sudah belajar kan tentang pantun? Ya, Bu Desi ulang lagi ya. Kemarin Bu Desi sudah menilai untuk hasil pembacaan pantunnya ya. Oke, Bu Desi pertama tepuk tangan dulu ya untuk anak-anak semua yang sudah mengumpulkan pembacaan pantunnya. Bagus-bagus semua ya. Bu Desi juga sudah membuat kompilasinya. Kalian bisa nonton nanti kalau misalnya penasaran kompilasi dari pembacaan pantun saya sama teman-teman di kelas 5B kayak gimana, nanti akan Bu Desi share linknya. Nah, yang kemarin kalian pelajari pantun apa sih? Ada yang ingat nggak pantun apa aja? Ada 3 jenis pantun yang kemarin kalian pelajari. Pantun apa aja? Pantun anak-anak, betul. Selanjutnya pantun muda, dan terakhir pantun tua. Ada 3, pantun anak-anak, pantun muda, sama pantun tua. Nah, sekarang selain pantun-pantun yang sudah kalian pelajari, sekarang kalian akan belajar yang baru lagi, namanya adalah pantun nasihat. Pergi berobat ke rumah dukun, dukun cilik memetik sukun. Rajin membaca, belajar yang tekun, agar nanti tak mudah pikun. Ya, nah pengertian pantun dulu yuk. Pantun merupakan bentuk puisi, ya, puisi Indonesia yang dimana setiap baitnya terdiri dari 4 baris, ya, berketukan AB, ya. Jadi bukan berarti kata-katanya harus A, harus B, harus A, harus B. Maksudnya seperti apa? Contohnya di sini ya, pantun nasihat. Rusa kecil diam terkurung, kurang makan, kurang minum. Cari ilmu jangan murung, carilah selalu banyak tersenyum. Nah, irama A, B itu maksudnya apa? Dari belakangnya, ya, belakangnya. Nih, rusa kecil diam terkurung, di belakangnya. Kurang makan, kurang minum, Terus yang bait ketiga, cari ilmu jangan murung, lagi. Dan bait terakhirnya, cerialah selalu banyak tersenyum, Itu A, B. Ya, itu maksudnya. Ciri pantun nasihat itu apa? Cirinya, karena sekarang kita belajar tentang pantun nasihat, isinya adalah tentang pesan, nasihat atau moral untuk menjadi lebih baik. Dan pantun nasihat ini, pantun di sini. Jadi, kalian harus rajin belajar yang tekun supaya nanti tak mudah pikun atau tidak mudah lupa. Ya, itu penasehatnya. Terus berfungsi juga untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan budi pekerti.
ya, namanya aja nasihat. Jadi yang disebarkan adalah nilai-nilai kebaikan dan budi pekerti. Terus juga biasanya berisi juga perintah, jauhi, jangan, seharusnya, atau dipakai di acara-acara pengajian atau kegiatan belajar mengajar, ya. Biasanya itu yang dipakai dalam pantun nasihat. Ya, ini lebih gampang. Terus contohnya tadi kan sudah nih, yang cari ilmu jangan murung, cerialah selalu, banyak tersenyum. Dalam pantun itu ya, baris pertama dan baris kedua ini adalah sampiran. Ya, sampiran. Jadi kalau sedang dibacakan bait pertama sama kedua itu untuk menarik perhatian yang dengarnya, yang dengar cerita, dengar pantunnya. Jadi diingat selalu, bait pertama, bait kedua namanya sampiran, bait ketiga dan bait keempat namanya isi. Ya, paham untuk pantun nasihat? Paham ya? Terus juga ini yang kedua nih, yang di sampingnya. Kue lapis enak dimakan, baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan disia-siakan, pergunakan untuk giat belajar. Ya. Nah, kita sudah selesai untuk penjelasan materinya. Kita lanjut lagi ke tugasnya. Di tugasnya yang di LKPD, kalian sudah ada yang ngerjain belum untuk pantunnya? Sekarang kalian buat pantun sendiri sesuai kreatif dan tulis di sini. Ya, nih pantun yang mengandung nasihatnya apa, terus makna atau arti pantunnya apa. Ya, kalau misalnya kalian nggak ada ide, kalian bisa cek di Google. Di Google banyak banget tentang pantun nasihat. Tinggal kalian pilih mana ya yang kira-kira saya mau pakai. Pantunnya cukup satu saja, ya. Satu pantun, terus makna sama artinya kalian tulis yang lengkap, ya. Paham untuk tugasnya yang ada di LKPD di sini? Paham, Bu. Paham ya. Kalau kalian nggak paham, nanti kalian juga bisa tanyain sama Bu Desi di grup kelasnya. Ya. Terakhir, ya setelah kalian mengerjakan semua lembar LKPD sampai mengisi pantun ini, kalian kerjakan tes formatif ini, ya, untuk mengetes kalian sudah benar-benar paham belum untuk materi hari ini. Materinya masih sama tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, interaksi sosial, sama pantun. Ya, di sini sampai 10 saja. Ya, kerjain LKPD-nya masing-masing, ya. Kerjain langsung di LKPD-nya masing-masing. Terus kalau sudah selesai, seperti biasa, dijapri langsung ke Bu Desi. Jadi tugasnya seperti biasa, maksimal Bu Desi terima untuk dinilainya sampai jam 3 sore ya. Jadi diusahain sebelum jam 3 sore kalian sudah kirim semua tugas-tugas hari ini. Ya. Yang hari ini aja, kalau yang untuk besok ya itu urusan besok lagi. Ya. Oke. Saya mau nanya, Bu. Apa, Ana? Ini dipindahin ke buku tulis gak, Bu? Kalau sudah di print, LKPD dan bahan belajarnya tidak perlu dipindahin ke buku tulis. Langsung dikerjain di lembar situnya saja. Oke, sudah jam 7:24 ya. Di sini sudah ada 14 siswa ya yang hadir di Zoom-nya hari ini. Yang keluar masuk itu karena kendala sinyal saja ya. Oke anak-anak semua, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 1 jam ya. Sudah 1 jam kita belajar. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari hari ini bermanfaat dan kalian ingat terus dengan pelajarannya hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita menundukkan kepala sambil berdoa dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajarannya hari ini. Jangan lupa dikerjain semua tugasnya dan maksimal jam 3 sore harus sudah dikirim hasilnya ke Bu Desi. Oke semuanya, kita tutup pembelajaran daring hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.
Ya, udah situ tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu di pembelajaran daring berikutnya atau PTM berikutnya ya.